Satu aja susah ya. Satu aja susah. Ya. Nah, orang-orang saya juga yang lulusan dari Cambridge atau apa bilang, wah kita sih nggak perlu ada kan Stanford, Cambridge kan nggak perlu tiduran kan. Emang siapa yang bisa ngerjain Cambridge? Emang iya sih siapa yang bisa. Ya, tapi kan kita mau standarisasi kan gitu ya, supaya enak hitungnya kan. Itu tuh masih debatable. Jadi saya pun kadang-kadang jadi promotor, dosa nggak ya kalau saya lulusin dia Agung gitu? Atau dosa nggak ya saya kalau melarang padahal orang lain sudah pada lulus gitu kan? Tapi saya pengen ada levelnya gitu. Tapi saya sendiri level itu masih abstrak gitu. Karena seperti apa ya? Sesuatu yang sangat dinamis gitu ya. S3 ataupun novelty gitu ya. Ya. Jadi saya sendiri ya masih merasa ini betul nggak novelty nggak? Akhirnya saya sering bertanya sama tanyanya itu agak pura-pura ngecek mahasiswa nih dia bisa bertahan nggak? Kalau dia punya argumen yang kuat, terus saya lihat jurnalnya tahun berapa aja, mudah-mudahan bisa lah. Karena memang namanya novelty ataupun nggak ada kan kita juga nggak tahu orang lain sedang ngerjain apa kan, kita harus baca semuanya dulu harusnya kalau fair kan gitu. Ya kalau dulu saya jadi mahasiswa lagi gitu, saya baca semua jurnal sering. Sekarang boro-boro kan harus ngajar, harus apa dan sebagainya. Nggak update kita. Ya, itu pun saya nggak jamin, saya takut nanti salah. Kira-kira gitu. Yang mana dulu Pak? Mungkin sekarang dari sini dulu ya sini. Bapak ini, jadi algoritmanya gini dulu, nanti Bapak ini, nanti Bapak ini, itu ya gitu ya. Saya hanya nanya saja Pak. Standar novelty itu dikhususkan untuk proyek atau kasusnya nih, baru ke level-levelnya. Apa begitu? Kalau novelty itu biasanya ke metodologi Pak. Iya. Ini khusus metodologi. Nah, kalau pakai metodologi, nah ini pun juga ada lagi nih. Saya juga lagi debatable juga. Namanya metodologi itu untuk yang generik atau untuk yang per kasus? Iya, atau yang umum. Atau yang umum. Metodologi. Contohnya metodologi generik adalah kita menciptakan suatu algoritma tadi seperti fuzzy, dia bisa per kasus. Tapi ada satu metodologi yang gara-gara per kasus dia jadi novelty. Nah itu kita bisa main-main di situ juga. Ya. Jadi khusus saya sekarang saya baru bisa metodologi mainnya per kasus. Biar kelihatannya dia ada suatu kontribusi yang baru, tetapi per kasus. Kalau untuk itu kita ada transformasi lagi. Karena untuk yang generik itu susah. Biasanya itu pure science. Ya, proving pure science. Saya nggak main-main di situ dan memang itu komputer science nggak terlalu ke arah sana. Kalau menurut saya itu saya salah, tapi saya kebetulan nggak main-main yang ke sana. Terima kasih. Bapak, silakan Pak. Nama saya Tatan Siaji dari Binus. Tadi bicara tentang riset Pak ya. Memang banyak negara menyatakan negara akan maju itu mulai dari riset. Ya. Tapi seberapa jauh nih riset di Indonesia yang bisa mengatasi permasalahan sebenarnya ya. Jadi kebanyakan kan riset sampai prototipe berhenti hilang. Saya mungkin agak sependapat bahwa porsinya di university lebih banyak ke riset ilmu ya. Ya mungkin yang industri itu ada 1, 2, 3 mungkin ya, tapi yang nggak terlalu banyak gitu ya. Tapi kan riset ilmu ini memang sulit ya. Ya karena itu memang sesuatu yang baru kan. Dan kadang-kadang menurut saya seorang researcher itu nggak lengkap. Ada dia yang tajam di dalam inovasi, tapi lemah di dalam pelaksanaan. Ada juga orang yang ahli dalam menulis, ya, tapi dia nggak tadi menguasai risetnya, tapi susah nulisnya. Ya. Jadi mungkin itu perlu ada satu tim saya. Ada orang yang ahli dalam satu riset penelitian, mungkin dia sulit dalam menulis. Ada orang yang gampang, mungkin seperti bapaknya, satu masalah tentang algoritma ini bisa dipakai di mana-mana, tinggal dirubah ini, rubah itu, gitu. Nah, itu kan tidak semua orang bisa seperti itu gitu Pak ya. Yang menurut Bapak gimana Pak? Apakah perlu ada salah satu tip itu ada orang yang punya inovasi
punya keahlian dalam hardware dan ada yang ahli nulis. Tapi lagi dapat maaf mungkin kalau saya salah, tapi sharing ya Pak ya. Saya, pengalaman saya juga masih sedikit gitu nanti. Jadi kebetulan saya banyak belajar waktu saya di Jepang sama waktu saya melihat dari Amerika. Jadi kalau di Jepang itu satu lab itu timnya kuat, ada hardware-nya. Jadi pembuat mesin bukunya itu ada, pembuat rekor itu ada, namanya technical-nya ada, di support itu. Terus yang maintenance alatnya ada, ya. Terus apalagi yang jago algoritma ada. Dan kadang-kadang di Jepang itu karena orang Jepang nggak bisa nulis. Akhirnya saya tulisan Jepang, saya juga tulisannya saya juga masih. Terus karena saya bukan native ya sama ini. Bayar ke orang Pak, nulis lah. Dan itu enggak sah-sah saja nulis. Dan IEEE sama Elsevier itu nyediain di pinggir kanannya. Siapa yang mau dibantu penulisannya, konteks saya langsung pribadi ada tuh. Nah, jadi dan kami menjembatani itu ya di kampus juga. Mikir juga gimana karena orang nggak mungkin punya semua kompetensi kan. Ada kekurangan, ada kelebihan itu kita tahu sekali depannya. Nah itu memang ya di level society, di level kebijakan, di level tim itu harus berbina. Gitu. Memang di Indonesia itu saya juga bingung. Satu S3, lawannya orang di luar negeri S3-nya 5 sama satu profesor alatnya lengkap. Agak berat gitu. Kecuali memang orangnya. Nah, untuk Bapak yang dikatakan ada yang orang yang terlalu theoretical, ada yang bisa ini. Di UI itu ada Pak. Namanya Profesor X ya, saya nggak sebut nama. Itu memang hebat sekali. Dia theoretical. H-indeksnya tertinggi di Indonesia. Sering dapat penghargaan. The most, pokoknya yang paling banyak di indeks yang paling banyak di indeks di ASEAN, dia orangnya desain, ya. Dan dia punya jurnal impact lumayan tinggi. Tapi dia ada teori fisika murni kebetulan. Jadi teori-teori apa gitu ya saya nggak tahu juga. Tapi memang the only one dia masuk tinggi dan sebagainya. Tapi mau implementasi susah. Contohnya begini, saya lagi main-main di DNA robot Pak, DNA komputer. Bukan saya sih, murid-murid saya yang lagi di Jepang. Ya, itu saya yakin deh, komputer akan sama nasibnya dengan computing itu. Satu lagi, yang 8 itu. Kan kalau komputer sekarang biner ya, yang 8 apa namanya saya lupa. Bukan, nama resminya. Ya, itu kan mati kan, komputer kuantum komputer. Kuantum komputer itu kalau Bapak tulis ke jurnalnya hebat tuh Pak. Bisa masuk ke Nature, bisa masuk apa? Nggak bisa diimplementasi. Ya makanya pilihan aja sih. Oke. Akhirnya kami ataupun kita ada dua tuh riset yang apply. Ya memang bisa langsung di masyarakat. Riset yang memang untuk keilmuan Nobel Laureate. Ataupun memang ada pembagian. Kira-kira seperti itu. Sini dulu apa gimana? Tadi udah lama dari sini. Dari Binus Pak, mungkin pertanyaannya agak susah-susah Pak. Kalau tadi kan banyak, saya pertanyaan dasar aja. Jadi di catatan saya ada 3 hambatan Pak yang Bapak mention di slide. Biasanya anak muda pasti maunya lebih cepat gitu Pak ya, dan lebih cepat. Kan ada satu yang tidak menghargai 3 hal penting gitu Pak. Tadi diri sendiri, lingkungan, sama orang lain. Nah maksudnya itu kayak gimana? Saya masih belum jelas. Terus soalnya gimana? Terus pertanyaan satunya lagi adalah kira-kira idealnya Pak untuk anak-anak yang masih muda-muda ini berapa jam untuk research dan berapa jam untuk kegiatan yang lain? Mungkin itu aja. Terima kasih. Kalau ya contohnya gini, saya tidak di Indonesia tuh yang kaya orang pintar atau broker. Di riset tuh ada broker juga. Di mana? Di riset. Di riset ada brokernya. Maksudnya jadi gini. Bahkan ya ada orang